Salam Skapsa Bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Skapsa, pada mata pelajaran seni budaya kelas 10 semester 1, hari ini kita akan membahas tentang materi seni musik. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Oke, baiklah pelajar Skapsa, hari ini kita akan mempelajari tentang seni musik. Kita ketahui dulu untuk tujuan pembelajaran, kita pahami dulu. Ada 3 tujuan pembelajaran, yaitu memahami karya seni musik, mengetahui fungsi musik dan alat musik tradisional, memahami teknik memainkan alat musik tradisional. Ya, selanjutnya kita masuk kepada definisi seni musik. Baiklah, untuk definisi seni musik di sini saya ringkas secara sederhana, yaitu merupakan seni yang memadukan suara vokal maupun instrumental untuk keindahan bentuk atau ekspresi emosional. Biasanya sesuai dengan standar budaya, irama, melodi, dan harmoni. Jadi yang akan kita pelajari ini nanti adalah berkarya seni musik baik vokal maupun instrumental. Ya. Jadi untuk irama, melodi, dan harmoni ini nanti masuk ke dalam unsur yang akan kita pelajari di slide selanjutnya. Berikutnya kita pelajari di sini ada 4 jenis musik. Yang pertama musik tradisional, yang kedua modern, ketiga musik kontemporer, dan musik klasik. Jadi akan kita ulas satu persatu, akan kita bahas satu persatu pengertian dan cirinya. Yang pertama, musik tradisional adalah musik yang dipengaruhi oleh adat, tradisi, dan budaya masyarakat tertentu. Jadi untuk musik tradisional ini sangat kental dengan tradisi-tradisi yang ada pada daerah tertentu, ya, menggunakan alat-alat musik sederhana dan belum terpengaruh dengan alat-alat musik elektrik. Ya, berbeda dengan musik kontemporer. Kalian bisa lihat bawahnya, musik kontemporer yaitu musik baru di Indonesia yang tidak berkaitan dengan tradisi. Ya, ini berbeda dengan musik tradisional, memainkan alat musik tanpa menggunakan alat musik aslinya, ya. Misalnya memainkan alat musik dengan kaleng, tong, pipa, dan lain sebagainya. Jadi banyak contoh-contoh musik kontemporer yang sudah ada di Indonesia. Ya, bisa kalian lihat ciri-ciri musik kontemporer seperti apa itu dari alat musik yang digunakan oleh pemusiknya. Selanjutnya untuk musik modern dikenal dengan musik kreasi baru. Musik ini bersumber dari musik tradisional dan klasik. Musik ini mampu memberi nuansa baru meski materinya lama. Dan yang terakhir, musik klasik adalah musik yang penyajian memakai bentuk, sifat, dan gaya dari musik yang berasal dari masa lalu. Kalian bisa sebut musik klasik ini adalah musik yang kuno. Baiklah, itu tadi untuk jenis musik. Selanjutnya untuk kita ketahui ciri-ciri dari 4 jenis musik tersebut. Ya, yang pertama adalah musik tradisional. Untuk ciri dan sifatnya musik tradisional ini diwariskan secara turun-temurun, di mana proses pewarisannya dilakukan secara lisan. Jadi tidak ada teknis tertentu untuk mempelajari seni musik tradisional ini. Biasanya diwariskan secara turun-menurun dan dilakukan secara lisan. Sedangkan untuk musik kontemporer terdapat banyak elemen baru, terdapat banyak alat perkusi, memakai tangga nada yang lebih bervariasi, ya. Jadi not dan chordnya lebih banyak, sedangkan tradisional mungkin ada
beberapa chord saja yang dimainkan untuk mengiringi lagu. Dan untuk musik modern, iringan musiknya sudah menggunakan alat musik modern. Ya, di sini ada sentuhan teknologi yang dianggap lebih beradab dan lebih maju. Untuk musik klasik, penggunaan instrumen musik yang sederhana dan didominasi oleh instrumen alat musik gesek dan tiup, yaitu adalah 4 ciri musik ya, dari musik tradisional, musik modern, musik kontemporer, dan musik klasik. Dan harus bisa membedakan ciri dan jenis keempat genre musik atau jenis musik tersebut. Oke, anak-anakku, untuk selanjutnya kita masuk pada unsur-unsur musik. Ya, di sini saya rangkum ada 5 unsur musik dan ini saling berkaitan. Nah, jadi suatu musisi atau komposer ya harus menguasai 5 unsur ini untuk menciptakan lagu ataupun untuk mengiringi lagu. Yang pertama ada melodi ya. Nah, di samping itu ada definisi melodi, yaitu rangkaian sejumlah nada yang berdasarkan pada perbedaan tinggi, rendah, dan naik turunnya nada ya. Itu dinamakan melodi. Yang kedua adalah harmoni, yang merupakan keselarasan paduan bunyi. Sebuah harmoni meliputi susunan, peranan, dan hubungan dari sebuah paduan bunyi dengan bentuk keseluruhan. Jadi bisa kalian pahami bahwasanya seumpama kalian memainkan alat musik, memainkan melodi, bisa kalian tekan ya, seumpama pada gitar ini bisa kalian tekan itu 1 fret ya, kamu tekan 1 senar ya. Kalau harmoni dibunyikan atau dimainkan secara bersamaan supaya membentuk keselarasan. Untuk yang ketiga adalah instrumen ya. Instrumen ini adalah alat musik yang mengiringi musik tersebut. Jadi berbagai alat musik tentunya mempunyai ciri tertentu untuk bentuk suaranya atau suara yang dihasilkan. Ya, suara yang dihasilkan oleh alat musik ini dinamakan instrumen. Berikutnya yang keempat adalah tempo. Tempo adalah ukuran dari seberapa cepat atau lambatnya sebuah musik dimainkan. Ya. Di dalam birama lagu tentunya ada tempo, ya, yang menggambarkan lagu itu seperti apa, ya, entah riang atau sedih. Ya, di sini tempo ini sangat menentukan. Yang terakhir adalah dinamika. Ya, dinamika ini sangat penting dalam kalian bermusik. Pengertiannya adalah volume nada secara nyaring atau lembut. Dinamika biasanya digunakan oleh komposer untuk menunjukkan bagaimana perasaan yang terkandung di dalam sebuah komposisi. Ya, bukan hanya nyaring atau lembut, ya, keras dan tebal, ya, atau tipis, ya. Untuk volume nadanya. Jadi untuk keselarasan, untuk membentuk harmoni, dinamika ini sangat penting pada unsur-unsur musik. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, kalian bisa kerjakan 3 tugas yang ada di depan. Ini nanti bisa kalian upload di Google Classroom. Yang pertama saya bacakan untuk soal yang pertama, yaitu sebut dan jelaskan 5 contoh alat musik tradisional dan cara memainkannya. Ya, kalian cari 5 alat musik tradisional dan bagaimana penjelasan cara memainkannya. Yang kedua, tuliskan 3 contoh alat musik tradisional yang dimainkan dengan cara dipetik. Ya, apa saja alat musik tradisional yang dimainkan dengan cara dipetik. Yang ketiga, sebutkan peranan seni musik Nusantara. Ya, dari masa ke masa bagaimana peranan musik Nusantara.
Bisa kalian pahami untuk 3 soalnya dan bisa kalian kerjakan, diupload di Google Classroom. Untuk selanjutnya kita bahas untuk fungsi musik tradisional. Ya, kita pelajari untuk fungsi musik tradisional terlebih dahulu. Ada 3 fungsi untuk fungsi musik tradisional. Yang pertama sebagai sarana upacara adat, yang kedua sebagai sarana hiburan, yang ketiga sebagai sarana ekspresi diri. Baiklah, yang dimaksud sebagai sarana upacara adat yaitu musik di Indonesia ini berkaitan erat dengan upacara-upacara adat, ya, baik kelahiran, kematian, perkawinan serta keagamaan, ya. Jadi musik-musik tradisional ini adalah musik-musik yang biasanya dimainkan atau dibunyikan, ya, dibawakan saat upacara-upacara adat, ya. Yang kedua untuk sarana hiburan, ya, sebagai menghilangkan rasa kejenuhan akibat rutinitas seharian, ya. Jadi untuk sarana hiburan untuk menghilangkan kejenuhan dan juga sebagai sarana rekreasi dan ajang pertemuan dengan warga yang lainnya. Yang ketiga sarana ekspresi diri, ya. Ini untuk pemusiknya, ya, bagi para seniman baik pencipta lagu maupun pemain musik. Musik merupakan media untuk mengekspresikan diri, ya. Melalui musik mereka mengaktualisasikan potensi dirinya, ya. Bisa kalian pahami dan cermati untuk 3 fungsi musik tradisional. Yang pertama sarana upacara adat, yang kedua sarana hiburan, yang ketiga sarana ekspresi diri. Itulah tadi 3 fungsi musik tradisional. Sekarang kita pelajari tentang jenis-jenis alat musik berdasarkan bunyi. Di sini ada 5 yang saya ringkas. Yang pertama jenis-jenis alat musik berdasarkan bunyi. Yang pertama ada aerofon, kedua idiofon, yang ketiga kordofon, yang keempat ada membranofon, yang kelima ada elektrofon. Jadi kita jelaskan satu persatu apa itu. Yang pertama aerofon. Jenis alat musik aerofon ini memanfaatkan sumber bunyi berupa udara. Bunyi dari alat musik ini dihasilkan melalui getaran udara di dalam alat musik. Apa contohnya? Ya, contohnya seperti trompet, harmonika, dan flute. Jadi bisa kalian ingat-ingat, ya, aerofon ini sumber bunyinya berupa udara. Selanjutnya di situ ada kordofon. Ya, kordofon ini alat musik jenis ini memiliki sumber bunyi berupa dawai yang dibentangkan secara kuat di antara 2 titik tertentu. Apa saja contohnya? Contohnya seperti biola, gitar, harpa, dan piano. Nanti yang ketiga membranofon. Ya, alat musik jenis ini menggunakan lapisan tipis yang di salah satu sisinya digetarkan guna menghasilkan sumber atau suara bunyi. Contohnya seperti drum atau rebana. Yang keempat ada idiofon. Alat musik jenis ini bisa dimainkan dengan cara digoyang-goyangkan, dipukul, ditepukkan, dan sebagainya. Contohnya seperti simbal, kulintang, dan gong. Yang terakhir ada elektrofon. Sesuai namanya, jenis ini menggunakan komponen elektronik sebagai sumber bunyinya, di mana bunyi yang dihasilkan dari jenis alat musik ini dapat mengendalikan getaran ataupun hanya sebagai penguat bunyinya saja. Contohnya seperti keyboard dan gitar elektrik. Itulah kelima, ya, jenis alat musik, ya, berdasarkan bunyinya, ya, ini non vokal, ya,
bisa kalian cermati, bisa kalian bedakan ya, contoh-contohnya aerofon, chordofon, membranofon, idiofon, dan elektrofon ini alat musiknya apa saja ya. Untuk selanjutnya ini ada 2 tugas tambahan, jadi total semua tugasnya atau soalnya ada 5. Soal yang keempat adalah sebutkan ciri khas musik tradisional ya. Jadi musik tradisional mempunyai ciri khas, silakan nanti dijelaskan. Dan yang kelima, sebutkan 5 lagu tradisional Indonesia ya. Kalian sebutkan 5 lagu tradisional di Indonesia ya. Mungkin sekian materi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya kira kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai seni musik untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola Kediri Raya.